Imam atas penjelasannya. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, Rosita, ke depan kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Biar semangat karena semakin siang biasanya motivasi belajarnya makin melemah. Ya. Nah, ya kita nyanyi dulu. Mari untuk kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Ya, makasih Rosita, silakan duduk lagi. Nah, baiklah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Dua Orang. Siapa saja? orang. Gali dan Alvan. Alvan tidak apa kan? Tapi sakit kan Alvan? Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa balik lagi ke sekolah karena kita besok mau camping. Ya, jadi harus sehat. Nah, baiklah. Untuk hari ini kita akan masih belajar tentang sel. Ya. Pertemuan sebelumnya kita belajar sel tentang apa? Teori sel, ukuran sel, komponen kimia penyusun sel. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi mengenai struktur dan fungsi dari organel sel. Ya, kemarin kan disebutkan kalau sel itu adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Ya, nah sekarang kita pelajari di dalam struktur yang kecil itu tuh ada apa aja? Apakah kosong seperti halnya yang dulu Robert Hooke menyebutkan, ataukah ada isinya? Yang di dalamnya ada organel dan fungsi masing-masing dari organel tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organel sel dan kita akan membuat sel. Tetapi bukan dari bahan-bahan yang tidak bisa kita konsumsi, melainkan dari bahan-bahan yang bisa kita makan. Ya, nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sel, struktur dan fungsi sel. Ya, nah, ya, sini kamu nanti sudah Ibu beritahukan untuk membawa buku pelajaran, HP, ya kan, untuk membuat video, ya, untuk merekam. LKPD nanti Ibu akan berikan alat dan bahan, kamu sudah Ibu perintahkan untuk dibawa hari ini. Selanjutnya kuota untuk searching, ya. Jadi kita hari ini belajar apa? Organel sel. Organel sel. Jadi ada 3 tujuan yang kita akan selesaikan di hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui struktur dan fungsi dari organel sel. Kemudian kita juga akan membuat model sel. Ya, sel 3 dimensi, dan kita akan mengambil atau merekam foto atau video untuk dijadikan bahan yang nanti akan diupload di channel kalian masing-masing. Ya, nah itu. Nah sekarang Ibu akan tampilkan dulu. Sini ada video, ya. Ada suaranya? Caranya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan berada di dalam sel. Hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu struktur dan fungsi organel sel. Sebelumnya, mari kita analogikan sel dan makanan yang biasa kita makan. Nah, tentunya pada musim penghujan bakso, mie ayam, kemudian soto ayam. Nah, jika kalian analogikan, satu mangkuk bakso itu hampir mirip dengan sel. Di dalam mangkuk bakso ada bakso. Ya. Di situ di video yang Ibu berikan ke kalian, ya, disebutkan
pengertian sel dengan makanan. Lihat di sini. Ini bakso, ini sel. Setelah kamu amati, mirip kan? Ya. Mangkoknya ini kita ibaratkan adalah membran selnya. Kuahnya kita ibaratkan sebagai apa? Ayo, cairan di dalam sel namanya apa kemarin? Apa? Ayo, cairan di dalam sel. Sitoplasma, ya kan? Kemudian bakso yang ini, yang warna ini kita ibaratkan dia sebagai nukleus, ya. Dan teman-teman yang lainnya di dalam mangkok tersebut adalah organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, ini adalah menjadi satu kesatuan, ya kan? Yang masing-masing punya fungsi. Kalau sekarang bakso nggak ada baksonya enak nggak? Enggak. Ya kan? Bakso kalau tidak ada baksonya tidak enak. Maka harus ada baksonya, ada mie-nya, dan ada kuahnya. Begitupun dengan sel. Sel kalau tidak ada organel mitokondria, ya kan? Tidak ada badan Golgi, apakah bisa bekerja sesuai dengan kefungsiannya? Ya. Maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai sel. Ya, untuk PowerPoint-nya sudah Ibu berikan di grup WA, kemudian videonya juga sudah Ibu berikan sebagai bahan dari apa? Referensi kamu belajar. Nah, coba perhatikan di depan sini. Sini ada gambar apa ini? Ya. Bentar, lagi login. Tadi atau lihat di handphone kamu, nah itu. Apa itu kanker? Sering dengar nggak? Sering. Dengar. Apa sih kanker? Penyakit. Bahaya tidak? Bahaya. Yang diserangnya apa? Yang diserangnya sel. Jadi ternyata yang kita anggap struktur terkecil dari sel tersebut tidak ada fungsinya, ternyata kalau sel sudah kena penyakit bisa menyebabkan kematian. Nah, maka dari itu kita sekarang akan belajar ya dari permasalahan ini. Apa itu kanker? Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular, ya kan? Yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas. Nah, supaya kita lebih bisa menjaga diri, tentunya kita harus tahu apa sih yang kita harus lakukan supaya sel-sel kita sehat, ya kan? Menjaga pola makan. Nah, supaya kita bisa menjaga pola makan, supaya tubuh sehat, kita harus tahu dulu dong organelnya di dalamnya apa, fungsinya apa, ya kan? Kok kita ada energi? Berarti di dalam sel ada pembakaran, ya kan? Ada proses metabolisme sehingga kita bisa kuat. Ya, hari ini kita akan melakukan pengkajian materi. Nanti LKPD-nya Ibu akan berikan. Kamu kerjakan apa yang ada dalam LKPD tersebut, ya. Diskusikan dengan teman dan lakukan kegiatan membuat model 3 dimensi secara bersamaan dengan dikerjakannya LKPD. Yuk, sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Dikeluarkan alat dan bahan yang akan digunakan. LKPD-nya sama ya. LKPD-nya sudah diberikan. Ya.
kerjanya bisa cepat karena waktunya hanya 20 menit, ya. 15 menit Ibu harapkan sudah bisa selesai karena nanti kita presentasikan hasil pekerjaannya. Jadi nanti yang merekam, yang membuat model, dan yang mengerjakan dibagi-bagi tugasnya. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan dikeluarkan alat dan bahannya untuk membuat model, langsung dikerjakan, dipikirkan, dilihat di internet, ya. Mau bikin model apa? Model sel hewan kah atau sel bukan? Ya. Jika nanti dirasa barang dan bahannya kurang, kamu bisa mencari referensi di teman di bangku yang lain ya. Minta. Yuk, mangga. So. 20 menit harus selesai ya. Dan bagi-bagi tugasnya. Hati-hati dalam menggunakan pisau, ya. Jangan sampai terluka. Ya, dilihat dulu apa barang dan bahannya ada yang kurang tidak. Ya, tulisannya yang lagi ya. Kalau ada yang tidak jelas langsung ditanyakan. Langsung ditanyakan. Ini mau bikin sel apa? Sel tumbuhan atau sel hewan? Sel tumbuhan, ya. Nanti mau bikin sel tumbuhan, nanti harus tahu dulu perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan ya. Ingat ya, kamu sebelum membuat sel, kamu harus tahu dulu. Baca lagi PowerPoint-nya, dilihat lagi videonya. Harus tahu dulu perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jangan sampai model selnya nanti bingung sendiri. Ada dinding selnya, ada membran selnya, ya. Ayo, waktunya tidak lama, jadi langsung segera. Siapa yang menulis, siapa yang membuat video. Hati-hati menggunakan pisau. Penilaiannya banyak ya, ada penilaian keterampilan, ada penilaian kerjasama nih, sikap nih. Jangan sampai yang lainnya kerja, yang satunya diam. Kenapa nggak modelnya? Nanti di Handphone jatuh tuh. Iya. Apa? Handphone jatuh. Handphonenya ya. Ya, jadi nanti si ininya belah misalkan ya kayak gini, di tengahnya disimpan sini, ya, lebih bagus. Dan itu lebih. Nah, boleh seperti itu. Ya, pakai alas aja, ya. Oh, ini model apa? Sel hewan atau sel tumbuhan? Sel hewan.
Ini nanti untuk membrannya mau pakai apa supaya terlihat pinggirannya jelas? Pakai mie. Oke ya. Ini lanjutkan. Ingat ya, ukurannya jangan sampai tidak sesuai. Misalkan mitokondria lebih besar dibanding nukleus, atau kalau di sel hewan, sel buah, ribosomnya misalkan lebih besar dibanding vakuola. Jangan sampai dilihat-lihat itu, lihat. Ada yang kebingungan tidak? Sudah paham ya? Sudah bisa mengikutinya? Pisaunya agak tajam. Di atasnya juga ada organelse yang ditempel, ya, pakai tusuk gigi. Untuk nama ini ada yang tidak jelas? Sudah jelas semua? Hati-hati pisau ya, pisaunya hati-hati. Dikeluarkan aja ini. Dikeluarkan aja. Nah. Ada itu apa plastik buat sampahnya? Nah, gitu ya. Sekarang mulai. Nah, itu apa yang ditempel ke sana? Kacangnya dia apa dibelah nggak? Kalau nggak cabangnya aja. Nah.
Sudah membuat identitas organel kalian? Sudah, ya. Ini ada yang butuh juga. Kelompok lain ada yang butuh mie tidak? Butuh. Ya, nanti saling berbagi ya. Boleh. Oh, ini sudah hampir mau selesai nih. Kelompok 3 ya. Sudah hampir mau selesai. Hebat. Kembali tinggal KBD dilengkapi. Ada organel, hati-hati jangan sampai ada organel yang tertinggal. Ya. Dicek lagi sesuaikan dengan KBD-nya ya. Sesuaikan dengan KBD-nya, ada yang ketinggalan nggak? Nanti khawatir sel hewan tetapi tidak sampai punya karena badan bodinya hilang misalkan. Saran kamu jangan menerima jadi atau Ya, mie-nya jangan terlalu banyak katanya ya, buat dimakan. ya ini ya butuh teh sama teh. Mie goreng. Sampai nyungsel. Ya dipletin dulu pakai alas dulu. Kalau ada bekas-bekas makanan jatuh langsung dipungut ya. Khawatir nanti kelasnya jadi kotor. Ayo semangat. Mie-nya minta ke temannya. Imam jangan ngelamun. Karena ada yang jemput dari dalam. Kelompok 6 udah sampai mana nih? Apanya? Ya jangan apa-apa, pakai apa yang sekiranya bisa. Mau seperti apa? Namanya benderanya. Benderanya kalau hilang bikin lagi. Ayo 5 menit lagi waktunya. Itu gunting dah. Mana? Sini.
video bagi Ayo, kerjasamanya biar cepat selesai. Nanti tiap kelompok perwakilan 2 orang ya, presentasikan organel selnya, model sel hewan dan sel tumbuhannya, dan yang APD-nya. Hati-hati pisaunya. Jangan lupa nanti di videonya disebutkan ya alat dan bahan untuk membuat model tersebut ya. Sama apa coba? Harganya. Perkiraan harga ya. Semakin bagus modelnya, harganya semakin murah, ada tambahan nilainya. Ayo kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Nah, kelompok 2 sudah? Awas hati-hati. Ayo semangat, sebentar lagi selesai. Sudah mulai ditempel organelnya? Sudah semua? Belum. Tulisannya cantik ya. Ada plastida. Ini sel tumbuhan atau sel hewan? Oke ya. Berarti tidak ada plastida ya. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan diingat-ingat. Jangan sampai terlupakan. Kalau retikulum itu kan ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar ya. Harus tahu perbedaannya. Kalau yang kasar ditempelin apa? Ribosom ya. Kalau yang kasar ditempelin ribosom. Jadi kalau menulis retikulum endoplasma kasar berarti harus ada ribosom di dalamnya. Ayo waktunya 3 menit lagi. Baru kelompok 1 yang selesai ya. Kelompok 2 sudah? Ya, masih. Oke ya, sambil berjalan ya. Ini kerjasama dan penelitian.
Ayo, 1 menit lagi. Ya, selesai. Sudah selesai kelompok ini? Semua sampahnya sebelum presentasi dirapikan ya. Nanti supaya setelah presentasi tidak usah harus ribet-ribet lagi membersihkan. Oke ya. Oke, sudah silakan setiap kelompok perwakilan di depan. Ibu panggil dulu kelompok 1. Bawa KPD-nya. Ya. 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 Siap-siap kelompok 2, 3 dan selanjutnya. Ayo, lihat perhatian di depan. Temannya mau presentasi hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami membuat 3 model 3 dimensi, yaitu sel hewan. Sebutin apa aja. Nah, di sini itu yang pertama ada membran sel. Jadi kan dikarenakan di sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, jadi langsung ke membran sel. Ini ada membran sel, yaitu berfungsi untuk melindungi keutuhan bagian dalam sel. Lalu yang kedua ada mitokondria. Mitokondria. Ya, oke ya. Mitokondria ya, ini yang depan ya. Di sini sebutkan kamu bikin mitokondrianya dari apa? Oh iya. Jadi untuk mitokondria ini kita dari makaroni spiral, yaitu mitokondria itu berfungsi sebagai untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Oke, ya. Lalu ada nukleus yang ada di tengah, yaitu kita memakai biji dari alpukat tersebut. Oke. Berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA dan juga untuk mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Oke ya. Nah, sekarang tadi temannya ya, coba dilihat semuanya. Lihat semuanya ya. Tadi temannya membuat model sel dari bahan dasar apa? Alpukat. Alpukat ya. Membuat sel Hewan. sel hewan ya. Itu dengan segala macam organelnya yang dibentuk dari berbagai macam jenis makanan ya. Oke, KPD-nya sudah dipresentasikan juga. Kasih applause buat kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Kasih applause dulu. Ya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Ayo. Nah, nanti kelompok 3 ya. Kelompok 3 kemudian kelompok Rosita. Mas hati-hati jatuh. Oke, ini sel apa? Sel hewan. Sel hewan berbahan dasar Roti burger. Oke, ya silakan dipresentasikan.
sitoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, kemudian ada ribosom, nukleus, badan Golgi, dan mitokondria. Untuk sitoplasmanya, ini tuh yaitu bahan rotinya. Kemudian lisosomnya kita bikin dari permen coklat yang kecil. Setelah itu ada badan Golgi. Badan Golgi kita bikin dari bawang merah yang dihias tipis-tipis. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, itu kita dari mie goreng. Terus ada retikulum endoplasma kasar, mie goreng, disertai di sini ada ribosomnya. Ribosomnya kita dari permen berbentuk warna-warni seperti ini. Oke ya. Kemudian ada nukleusnya kita dari permen, dan mitokondrianya ini dari kerupuk Tangga. ya. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Kasih aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat presentasinya. Sekarang kelompok 3. Nah, yang tinggi. Ya. Kelompok 3 bikin sel apa? Sel hewan. Ya. Oke, silakan. Yang kencang ya suaranya. Di sini kami ada nukleus yang terbuat dari selai olei. Ya. Lalu ada retikulum endoplasma kasar dari makaroni. Lalu ada badan Golgi dari kerupuk. Ada ribosom dari meses. Lalu ada lisosom dari permen coklat. Lalu ada vakuola, ini dari jelly. Lalu terakhir ada mitokondria dari kerupuk. Oke, nah tadi kelompok 3 ada yang bertanya tidak? Kelompok 3 di sini dia membuat model sel hewan dari bahan makanan, yaitu bahan apa? Roti burger ya. Ada perbedaan tadi dengan yang kelompok 2, nukleusnya kalau tadi dari yupi, kalau ini dari selai olei ya. Jadi apapun bentuknya kamu analogikan itu jauh lebih bagus ya. Jadi daya berpikir kreatifnya di sini tinggi kan? Berpikir kritis nih, jangan sampai barang yang dicari apa nggak ada, tiba-tiba nggak jadi bikin gitu ya. Tapi kamu terus berpikir mencari bahan-bahan yang lain ya. Terima kasih bagus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan ke depan. Kelompoknya Rosita. Nanti bareng-bareng semuanya foto di depan ya untuk membawa model selnya. Kalau mau ada langsung pertanyaan terhadap kelompok yang sedang presentasi di depan, langsung ya. Nah ini kelompok Rosita bikin sel apa? Sel hewan. Ini bisa dilihat ya. Jadi kita bikin sel hewan dari bahan makanan. Nah, mie-nya ini kita sebagai membran sel, mirip kan sama yang ada di buku kalian. Lalu nasinya ini, Perhatikan ya. Perhatikan. nah sosisnya ini sebagai mitokondria. Ya. Lalu ada makronis spiral sebagai mikrotubulus. Lalu ini yang pilus ini sebagai lisosom. Lalu ada badan Golgi, kacang panjang sebagai badan Golgi ya. Lalu ini sebagai ribosom. Dari apa itu? Bon cabe. Ini yang tengah-tengah telurnya itu yang warna kuning sebagai nukleus. Ya. Lalu yang putihnya sebagai nukleus. Oke ya. Oke, ada yang mau tanggapan ke kelompok 4? Kelompoknya Rosita membuat sel hewan ya. Dasarnya sitoplasmanya dari nasi ya. Kemudian membran plasmanya dari mie goreng ya. Nah, ini kelompok 4. Tidak ada yang bertanya untuk kelompok 4? Fungsi ribosom dalam sel hewan. Ya, fungsi ribosom dalam sel hewan. Sebagai tempat sintesis protein. Oke, sebagai tempat sintesis protein. Bagus, berarti jawabannya sama ya.
antara kelompok 2 dengan kelompok 4 ya. Semua KPD-nya sudah dikerjakan dengan benar. Jangan lupa ingat-ingat apa? Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih kelompok 4. Semuanya coba dibawa model selnya. Kelompok 1, satu orang semuanya bawa ke depan model selnya. Imam bawa model selnya. Ayo. Ya. Hati-hati. Ya. Di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, satu lagi. Ayo. Dari apa itu sel apa? Sel hewan ya. Dari melon ya. Jadi semua hasilnya bagus-bagus. Sekarang Ibu mau tanya, yang terbagus berdasarkan bentuk dan keterangannya kelompok berapa ayo? Jangan lihat kelompok kalian, tetapi lihat keadaannya. Ayo. Satu ini Mario. Ya. Lagi, kalau menurut saya dari segi estetika kelompok 4 bagus, ya kan? Semuanya bagus, tetapi ada yang lebih rapi, ya kan? Ada yang lebih rapi. Kelompok 2 bagus, semua kelompok intinya bagus. Kasih plus dulu untuk kita semua. Ya, oke silakan duduk. Ya, sambil kembali dirapikan mejanya, sambil kita akan memberikan kesimpulan. Ayo, kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Pembelajaran ini. Sampainya jangan lupa dibuang. Udah, sebelum kita tutup kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Ya. Ayo. Sekarang Ibu tanya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, ayo. Sel merupakan komponen dalam makhluk hidup yang benar-benar penting. Jadi kalau misalnya sel sangat penting, maka kan bisa memakan manusia. Lalu apa sih hubungannya sama kita yang dari makanan? Ya. Karena penyakit itu kebanyakan berasal dari pola makan yang kurang baik. Oke, bagus. Ya, tadi sel itu komponen terkecil tetapi sangat penting. Ya kan? Kalau salah satu organelnya rusak, berarti kerjanya tidak maksimal. Ya. Terus tadi, kenapa kita analogikan menjadi makanan? Karena banyak penyakit yang berasal dari pola makan dan makan makanan. Ya. Oke. Jadi kesimpulan membaca ini, kamu belajarnya senang nggak? Nggak bosan kan? Oke ya. Jadi hari ini sudah selesai kegiatan pembelajarannya, ya. Bahwa kita belajar organel sel, mulai dari kalau sel hewan ada membran sel. Fungsinya sebagai apa ya membran sel? Melindungi sel bagian dalam supaya tidak keluar ataupun bagian keluar tidak masuk. Kalau dinding sel untuk apa juga dinding sel? Sama. Kerusakan dari luar. Ya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Vakuola. Selain vakuola? Dinding sel, plastida. Ya. Ada sentriol tidak di hewan? Di hewan? Di hewan ada, di tumbuhan? Oke ya. Terima kasih banyak untuk kegiatan pembelajaran ini. Ibu sudah share di grup WA-nya. Kerjakan 5 soal tersebut ya. Kerjakan 5 soal tersebut itu sebagai pengetahuan kamu itu bertambah tidak dengan kita belajar selama kurang lebih 2 jam pelajaran ini. Ya, minggu depan kita akan belajar mengenai masih bab sel, tetapi tentang bioproses di dalam sel. Ada difusi, ada osmosis. Ya, dipahami dulu, dibaca dulu di rumah. Ya, pada saat nanti ketemu di sekolah sudah tidak bingung lagi. Ya, tetap jaga kesehatan,
pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan. Ruangan kelasnya kembali dibersihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.